Selamat malam Ibu Dewi Sri dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan produk yang saya buat, yaitu adalah telepon bunga telang isi durian. Ide saya membuat produk ini karena di dekat rumah saya sendiri tuh menanam bunga telang. Nah, jadi saya tuh mikir kayaknya warnanya bagus gitu untuk kalau dicampur ke makanan. Jadi saya akhirnya inovasinya buat telepon ini. Telepon ini tuh awalnya adalah makanan kesukaan ama saya. Jadi beliau pasti sudah sangat sering bikin ini. Jadi saya minta ama saya tuh bantuin saya buat telepon ini. Isiannya tuh menggunakan durian agar berbeda. Biasanya kan isiannya itu adalah gula merah. Ini saya menginovasikannya dengan durian. Dan juga produk saya ini bentuknya seperti ini, memakai kelapa parut dia di atasnya, dan warnanya juga biru karena menggunakan bunga telang. Saya akan menjelaskan mengenai laporan kewirausahaan yang telah saya buat mengenai klepon buntelan atau bunga telang isi durian. Yang pertama, latar belakang. Klepon atau klepon adalah kue tradisional yang populer di Indonesia. Khususnya Sumatera, klepon disebut onde-onde, sementara di Indonesia bagian Jawa, kata onde-onde ini lebih merujuk ke Cina Jindewi, yaitu kue bola beras yang dilapisi dengan biji wijen dengan isi pasta kacang hijau. Meskipun populer di kalangan Asia, tetapi pada dasarnya klepon ini berasal dari Jawa yang mirip dengan getuk dan cenil. Inovasi produk yang saya lakukan pada klepon ini yaitu isi klepon yang semula adalah gula merah cair akan saya ubah menjadi isian durian yang dicampur dengan gula merah. Selanjutnya untuk warnanya yaitu yang semula klepon berwarna hijau akan saya ubah menjadi warna biru keunguan karena terbuat dari pasta sari rebusan air bunga telang yang menghasilkan warna yang cantik. Adapun visi dan misi usaha saya, yang pertama, visi mengembangkan dan melestarikan kreasi kue tradisional Indonesia agar menjadi lebih bervariasi, modern, unik, serta cocok untuk dipasarkan lebih luas. Sedangkan misi usaha saya ada 4, yang pertama, memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sehingga menghasilkan produk tradisional kue klepon yang selalu bervariasi mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, membuat produk kue klepon dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, terbaik, dan premium. Ketiga, menyediakan produk kue klepon yang disajikan dalam kemasan yang unik dengan rasa yang enak. Keempat, mengutamakan quality, value, dan service terbaik kepada konsumen. Berikut adalah logo usaha klepon buntelan yang telah saya ciptakan, serta foto produk klepon. Aspek-aspek kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek pasar, di mana terdapat potensi pasar klepon buntelan ini akan dikenalkan lewat acara-acara khusus dalam tradisi acara 7 bulanan, pernikahan, kelahiran, arisan, dan lainnya. Sedangkan bentuk pasar usaha klepon buntelan ini dikategorikan pasar menurut barang yang diperjualbelikan, yaitu bentuk pasar barang konsumsi. Yang kedua, aspek pemasaran. Segmentasi target di posisi pasar. Ada jenis segmentasinya ada 4, yaitu segmentasi geografis, yaitu sektor keseharian retail seperti warung, toko kue. Bisnis ini akan dioperasionalkan melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Sedangkan segmentasi demografis yaitu semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan dari usia anak-anak, remaja, sampai dewasa atau orang tua. Yang C, segmentasi psikografis, menyesuaikan produk dengan kebutuhan dan gaya hidup konsumen dengan latar belakang yang berbeda. Yang D, yaitu segmentasi perilaku, berorientasi pada kualitas produk dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, sasaran atau targeting. Target dari klepon buntelan adalah masyarakat segala usia, tetapi produk ini tentu saja akan lebih digemari oleh orang tua yang menyukai kue tradisional yang enak, inovatif, dan sehat. 3, posisi pasar, untuk menciptakan image di benak konsumen sebagai brand atau merek makanan kue tradisional yang memproduksi inovasi makanan yang lezat dan menyehatkan dengan harga yang kompetitif. Strategi bauran pemasaran ada 3, yang pertama produk. Klepon ini diproduksi menggunakan tepung ketan berkualitas mengandung karbohidrat, energi, lemak total, protein, karbohidrat total, serat pangan, kalsium, fosfor, dan zat besi. Klepon juga tergolong sehat karena proses memasaknya dengan cara direbus bukan digoreng. Yang kedua, harga. Menggunakan pendekatan penetrasi harga, yang dimana harga ditawarkan yaitu 5.000 per porsi isi 2 piece klepon di dalamnya.
3. Promosi. Pertama, iklan. Cara penawaran dari mulut ke mulut agar dapat diketahui oleh semua masyarakat serta menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, BBM, Line sebagai media promosi. Yang kedua, hubungan masyarakat, memberikan pelayanan yang ramah dan terbuka terhadap kritik dari saran dan konsumen. Selanjutnya yaitu di sini terdapat Instagram Klepon Buntelan bisa dilihat sebagai media promosi dan juga kami menyediakan sarana kritik berupa kertas yang bisa ditulis oleh konsumen, komentar, kritik, dan saran yang dapat diberikan. Penjualan personal, promosi secara langsung kepada keluarga, teman kantor, teman kampus, dan warga kompleks sekitar rumah. Promosi penjualannya itu memberikan diskon hari pertama pembukaan, di mana beli 3 porsi gratis 1 porsi. Penyalurannya klepon ini akan ditempatkan di tempat-tempat keramaian seperti pinggir jalan, kampus, dan tempat kerja. Lainnya yaitu yang pertama membuat desain logo dan kemasan produk yang menarik, yang terdapat nomor kontak yang tertera agar memudahkan konsumen untuk melakukan repeat order. Yang kedua akan menyewa jasa influencer untuk endorse produk makanan yang dijual. 3. Mengadakan giveaway atau membagikan produk gratis dengan syarat khusus. Yang keempat, distribusi tempat, yaitu produksi klepon dilakukan di rumah pribadi dan penjualannya akan dilakukan di tempat keramaian dan lewat media sosial by pre-order. Di sini terdapat foto-foto pelanggan yang telah membeli klepon buntelan dan juga foto tempat klepon ini didistribusikan, yaitu di sebuah ruko pinggir jalan dan juga di warung sekitar kompleks perumahan. Adapun analisa responden dan evaluasi produk, di sini terdapat diagram analisa responden berupa jenis kelamin, rasa klepon buntelan, dan penampilannya. Di sini terdapat presentasinya ya, bisa dilihat pada gambar, dan juga terdapat evaluasi produk berupa saran dan kritikan konsumen setelah mengonsumsi klepon buntelan. Kritikan yang diberikan ada 2 macam. Yang pertama, kritikan mengenai rasanya yang sudah enak, dan juga kritik mengenai rasanya yang harus ada direvisi lagi. Sehingga saran dan kritik ini akan kami terima. Yang ketiga, aspek teknik dan teknologi, pemilihan dan perencanaan produk. Adapun tahap-tahap pembuatan klepon buntelan, yang pertama, tahap membuat selainya, yaitu memasukkan daging durian yang sudah dihaluskan ke dalam wajan, memasukkan gula merah yang sudah dicairkan dengan air, memasukkan gula pasir lalu dimasak di atas api kecil sambil diaduk rata, lalu aduk selai durian sambil mengental dan matikan api dan didinginkan. Yang kedua, membuat adonan ketan klepon dengan cara memasukkan 250 gram tepung ketan ke dalam mangkok, lalu masukkan air bunga telang sambil diaduk rata. Adonan diuleni dengan tangan sampai kalis, adonan dibentuk menjadi bulat dan dipipikan, lalu masukkan selai durian secukupnya dan bentuk adonan menjadi bulat seperti bola. Setelah semua adonan dibuat, rebus air secukupnya. Setelah mendidih, langsung masukkan irisan daun pandan dan juga masukkan bulatan klepon yang telah dibuat dan direbus selama 20 menit. Setelah mengapung, klepon-klepon tersebut diangkat lalu ditiriskan. Yang ketiga, cara membuat topping. Parut kelapa, lalu kelapa yang sudah diparut tersebut ditaburi garam secukupnya dan diaduk rata. Yang kedua, tambahkan irisan daun pandan supaya lebih wangi, lalu masukkan ke dalam wadah dan kukus selama 10 menit. Masukkan bulatan klepon ke dalam kelapa parut dan gulingkan klepon tersebut di atas kelapa parut secara merata. Lalu masukkan klepon yang sudah dibaluri kelapa ke dalam wadah yang sudah dilapisi daun pisang. Dan klepon buntelan siap untuk disajikan dan dinikmati. Adapun rencana kualitas berupa bahan yang diperlukan untuk membuat klepon ini bisa dilihat, saya telah cantumkan di sini bahan-bahan yang diperlukan dan juga peralatan yang diperlukan. Selanjutnya, analisis luas produksi. Pada bahan baku dan peralatan ini akan mampu menghasilkan output 60 cup per harinya. Selanjutnya, analisis kesiapan teknologi. Teknologi yang digunakan ini masih tergolong sederhana ya, karena menggunakan peralatan memasak seperti pada umumnya. Yang keempat, aspek manajemen. Pertama, analisis penjadwalan usaha. Usaha ini hanya akan beroperasi pada hari Sabtu dan hari Minggu, di mana jam kerjanya dimulai pada pukul 9 pagi sampai jam 1 siang. Jadwal kegiatan pelaksanaan usaha klepon ini terdiri dari 5 minggu, dari tahap perencanaan awal hingga penyusunan laporan bisa dilihat pada gambar. Lalu selanjutnya struktur organisasi. Susunan organisasi usaha klepon buntelan ada manajemen umum,
divisi produksi, divisi pemasaran, dan divisi keuangan. Dengan deskripsi jabatannya yaitu manajer umum bertanggung jawab terhadap rangkaian proses awal hingga akhir klepon dibuat, divisi produksi mengatur segala kegiatan produksi klepon, divisi pemasaran melakukan promosi, menjaga loyalitas pelanggan, dan berusaha mengikuti perkembangan inovasi, dan divisi keuangan untuk mengatur keuangan serta membuat laporan arus kas, menghitung BEP dan laba yang dihasilkan, serta mengelola dana agar bisa terus berputar. Kelima, aspek sumber daya manusia. Di sini ketenaga kerjaan, usaha klepon buntelan ini memerlukan 4 orang tenaga kerja. Dengan ketentuan rekrutmen tenaga kerja bisa dilihat pada slide. Untuk tenaga kerja bidang produksi, pengemasan, pemasaran, dan pengelolaan keuangan, di sini terdapat kriterianya, dan juga upah tenaga kerja yang akan diperkirakan untuk dibayar kepada tenaga kerja yaitu 380.000, dengan rinciannya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya aspek finansial, yaitu modal yang dikeluarkan dalam menjalankan bisnis klepon buntelan sebagai investasi awal untuk membeli bahan baku dan peralatan yaitu sebesar 69.200 untuk bahan baku dan 213.000 untuk peralatan, sehingga investasi totalnya yaitu Rp282.860 dengan rincian biaya bahan baku dan biaya peralatan dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya analisis break-even point atau BEP. Untuk perhitungannya ada hasil produksi dengan jumlah satu porsinya yaitu 2 butir klepon. Hasil produksi 120 butir klepon dibagi 2 buah yaitu 60 porsi klepon. Estimasi penjualan harganya yaitu 5.000 sehingga pendapatannya 60 porsi klepon dikali 5.000 sama dengan 300.000. Keuntungan yang didapatkan yaitu pendapatan yang diterima kurang biaya yang dikeluarkan. 300.000 dikurang 282.860 sebesar 17.140 keuntungannya. Rasionya yaitu pendapatan yang diterima dibagi total pengeluaran 300.000 dibagi 282.860 rupiah sehingga hasilnya 1,06 rupiah. Untuk menghitung BEP-nya kita menggunakan rumus BEP sama dengan fixed cost dibagi price dikurang variable cost, yaitu BEP dalam unitnya sebesar 93 unit. Yang kedua, break-even point dalam rupiah menggunakan rumus total biaya dibagi jumlah produksi, sehingga menghasilkan Rp4.714 porsi klepon per porsinya. Jadi keuntungan yang didapatkan dari penjualan satu porsi klepon ini adalah harga jual per porsi dikurang total BEP rupiah, yaitu 5.000 dikurang 4.714 sama dengan Rp286 per porsinya. Ketiga, penjualan. Kami melakukan 3 sesi penjualan melalui Open PO dan penjualan produk ke beberapa tempat. Dengan rincian sebagai berikut, sesi pertama menghasilkan 300.000, sesi kedua menghasilkan 150.000, dan sesi ketiga menghasilkan 150.000 juga. Sehingga total yang didapatkan dari penjualan 3 sesi ini adalah 600.000. Yang keempat adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi usaha klepon buntelan ini untuk periode 1 bulan. Dengan penjualan didapatkan 600.000 dengan HPP yang dikeluarkan Rp282.860 dan juga laba kotornya yaitu jadinya Rp317.140. Lalu ada beban untuk promosi sebesar 100.000 sehingga didapatkan laba bersihnya adalah Rp217.140. Untuk analisis ekonomi, payback period, ROI, NPF, dan IRR adalah sebagai berikut. Payback periodnya didapatkan sebesar 1 tahun, 2 bulan. Sedangkan ROI-nya yang didapatkan adalah 63,38%, NPF-nya didapatkan Rp1.343.280 dan IRR-nya didapatkan 37,970%. 7. Aspek ekonomi dan sosial. Ekonominya akan menambah pemasukan dana keuangan, memberikan kebanggaan tersendiri bagi pengusaha. Usaha sampingan klepon ini, proses produksi yang dikerjakan di rumah sehingga bisa terbebas dari biaya sewa, tersedianya jumlah dan ragam produk kue tradisional di masyarakat, dan dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus mengurangi tingkat pengangguran. Sedangkan dampak sosialnya yang pertama, usaha kue tradisional ini dimodifikasi sehingga terciptanya kreativitas di bidang usaha kecil yang dijalankan. Yang kedua, adanya peningkatan kualitas hidup, toleransi, terutama dalam bidang penentuan harga, sehingga bisa menimbulkan kerjasama antar sesama pebisnis kue.
Yang ketiga, berbagai pelatihan tenaga kerja agar dapat melayani konsumen dengan sikap dan perilaku yang positif. Kedelapan, aspek yuridis. Yang pertama, analisis biaya dan kesesuaian hukum. Usaha klub pembuntelan ini merupakan usaha perorangan yang baru berlangsung beberapa bulan dengan segala pengelolaan seperti produksi, pemasaran maupun keuangan belum memiliki izin usaha yang lengkap. Hanya ada izin lokasi secara lisan. Sehingga bentuk usaha ini secara hukum belum dikatakan layak ya. Yang kedua, analisis kemampuan memenuhi perizinan. Dalam usaha klub pembuntelan tidak terdapat peraturan perundang-undangan, hanya memiliki izin pemasaran ke pemilik tempat usaha seperti warung dan toko secara lisan saja. Yang ketiga, dukungan pemerintah dan masyarakat setempat. Pemerintah mendukung usaha klub pembuntelan merupakan sebagai usaha UMKM di bidang kuliner tradisional. Sedangkan masyarakat setempat dengan adanya usaha klub pembuntelan ini menjadi salah satu kue tradisional yang dimodifikasi serta lebih enak dan memiliki manfaat yang baik bagi konsumen dan aman untuk dikonsumsi. Kesembilan, aspek lingkungan hidup. Klub pembuntelan merupakan usaha yang memiliki limbah berupa limbah padat yang berasal dari sisa makanan dan limbah cair. Untuk mengatasi limbah tersebut akan dilakukan upaya-upaya seperti limbah padatnya akan dibuang ke tempat sampah, limbah cairnya berupa bak cuci piring digunakan untuk mencuci piring dan perabotan makan serta perabotan masak, tidak membuang sisa makanan ke bak cuci piring, memperhatikan aliran air yang masuk ke saluran pembuangan, dan menghindari buang air temperatur tinggi ke saluran pembuangan air. Dalam proses produksi klempot, sangat ditekankan bahwa tidak akan menghasilkan limbah cair yang berbau dan kotor, sehingga tidak akan mencemari got depan rumah. Ke-10, aspek industri, yaitu ada 5 aspek. Yang A, ancaman masuk pendatang baru atau threat of new entrants, yaitu proses industri makanan berbahan dasar tepung ketan. Telepon ini dapat dipelajari lewat internet maupun buku masakan, sehingga akan muncul banyak pengusaha yang bergerak dalam bisnis usaha yang sama. Yang B, ancaman produk atau jasa pengganti. Telepon ini menggunakan bahan tepung ketan, sehingga bisa disubstitusikan dengan menggunakan bahan singkong. Telepon singkong. Maka, kedua bahan tersebut bisa diolah sehingga menghasilkan barang yang sama berupa telepon. Yang C, kekuatan tawar-menawar pembeli. Produk ini ditetapkan dengan harga pas dan tidak berlaku sistem tawar-menawar. Namun, untuk tetap meningkatkan penjualan bisa dilakukan dengan adanya diskon atau promosi. Yang D, kekuatan tawar-menawar pemasok. Bahan baku berasal dari pemasok yang sudah terpercaya dengan kuantitas bahan baku dan kualitas bahan baku serta harga yang relatif lebih murah jika diambil dalam jumlah yang besar. Yang E, persaingan industri sejenis. Kebanyakan para pesaing menjual klepon pandan hijau berasa gula merah, sehingga dapat dipastikan belum ada pesaing yang menjual klepon bunga telang dengan isian durian. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Strength atau kekuatan usaha ini yaitu A, digemari oleh berbagai kalangan umur, cocok untuk dijadikan cemilan, pendamping ngopi atau ngeteh. Yang B, tergolong makanannya sehat, rasanya lezat, bentuknya indah dan menarik. Yang C, adanya kreativitas dalam mengolah klepon dengan rasa atau isian sehingga menghasilkan cita rasa yang legit dan otentik. Selanjutnya itu kelemahan atau weakness. Yang A, kurang tahan lama. Yang B, generasi milenial kurang berminat terhadap jajanan kue tradisional. Yang C, proses pembuatan klepon cukup rumit dan banyak waktu yang dibutuhkan lama. Yang D, modal yang dikeluarkan tergolong cukup mahal dan buah durian hanya bersifat musiman. Yang E, keterbatasan tenaga kerja yang terampil dan berkemampuan. Selanjutnya adalah opportunity atau kesempatan. A, klepon memiliki daya tarik yang tinggi bagi masyarakat penyuka kue tradisional Indonesia. Yang B, berinovasi membuat pembaruan kreativitas dengan mengubah warna kulit klepon dari bahan pewarna alami bunga telang. Yang C, banyak dibeli oleh konsumen untuk berbagai acara penting. Selanjutnya adalah ancaman atau threats, yaitu A, pengalaman dalam memulai usaha yang masih sangat minim dan baru. Yang B, masyarakat lebih menyukai klepon rasa asli gula merah karena tidak suka ataupun alergi terhadap buah durian. Yang C, bahan baku tidak menentu dan dapat berubah sewaktu-waktu. Analisis value chain. Yang pertama, inbound logistik. Bahan bakunya itu ada tepung ketan dan durian, bahan penunjangnya ada air dan bunga telang, dan pemasok bahan bakunya kami beli di warung. Yang kedua, Operasi ini dilakukan dalam proses pembuatan klep pembuntelan. Ada 3 tahap, yaitu perebusan, pencampuran, dan pengukusan. Yang ketiga, outbound logistik. Klepon dikemas di dalam cup plastik kecil, kemudian cup-cup berisi klepon tersebut ditaruh dalam sebuah box atau wadah. Yang keempat, marketing dan sales. Dilakukan dengan penawaran dari mulut ke mulut,
menggunakan sosial media, dan menempatkan lokasi jualan yang di tempat-tempat yang ramai. Selanjutnya yang kelima, service, yaitu kami menyediakan jasa COD atau cash on delivery dan juga menyediakan customer service untuk menerima seluruh kritik dari konsumen. Sehingga kesimpulan usaha klepon buntelan ini merupakan jenis usaha makanan yang diciptakan dari inovasi sebuah produk kue tradisional, di mana klepon buntelan memiliki visi dan misi yang jelas dan tepat. Keseluruhan aspek-aspek yang telah diteliti yaitu aspek pasar, pemasaran, teknis teknologi, manajemen hukum, keuangan, ekonomi dan sosial, serta politik bisnis industri makanan yang dijalankan. Klepon buntelan ini dinyatakan layak karena hampir memenuhi seluruh aspek-aspek tersebut kecuali di bidang perizinan saja. Dari segi analisis perhitungan payback period, ROI, NPF, dan IRR juga menghasilkan keuntungan dalam penjualan. Saran dari saya untuk usaha klepon buntelan ini selalu menerapkan kontrol mutu, kualitas dan cita rasa produk, serta terus melakukan inovasi lebih lagi agar dapat menciptakan berbagai macam jenis varian rasa klepon yang dapat diterima oleh seluruh lidah masyarakat. Perlu adanya pengembangan aspek-aspek yang lebih detail agar bisa menciptakan usaha yang stabil secara berkesinambungan. Klepon tetap menjadi usaha yang selalu mementingkan loyalitas terhadap konsumen, meskipun terdapat berbagai kritik atau saran yang masukan yang mungkin akan menghambat kemajuan usaha. Maka hal-hal tersebut dijadikan evaluasi dan dibenahi lebih lagi ke depannya agar usaha klepon ini bisa berkembang. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan saat membuat laporan ini sebagai referensinya. Saya coba ini nih ya, klepon bunga telang kayaknya ya. Coba saya cobain, enak nggak ya? Rasa durian, enak sekali. Boleh nih dicoba. Dibeli ya, nanti saya tag ya jualan di mana, oke? Bye. Selamat malam Ibu Dewi dan teman-teman. Kali ini saya ingin membawa produk yang sama seperti kemarin, cuma ini adalah revisinya, yaitu namanya klepon buntel atau artinya singkatan dari klepon bunga telang. Ini nih saya ada revisi di bagian kulitnya, saya buat lebih tipis dan juga isiannya saya lebih banyakin. Terus sehingga ukurannya jadi lebih agak kecil ya, biar langsung bisa di sekali makan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih.